Halo, assalamualaikum para pejuang CPNS sekalian. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai jawaban-jawaban PR latihan soal SKB CPNS untuk formasi pengendali OPT ya. Mulai dari part 1 sampai dengan video yang terakhir kemarin itu ya. Lengkap dengan pembahasannya. Kalau kalian mengikuti channel ini, di setiap akhir video saya akan kasih PR. Nah, itulah yang mau kita bahas pada pertemuan kali ini. Namun bagi kamu yang baru menemukan channel ini, ada baiknya untuk mensubscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar bisa mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari Kelas Ilmu. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pertanyaannya ya. Ini merupakan PR soal pengendali OPT 48 nomor 10, nomor terakhirnya ya. Ternyata setelah saya telusuri dari part 1 sampai part 7, disitu saya tidak ada memberikan PR ya. Saya mulai memberikan PR itu dari mulai part 8-nya ya. Pertanyaannya, kriteria pestisida yang tidak dilarang berdasarkan Permentan adalah titik-titik. A. Bahan aktif dan atau bahan tambahan yang mempunyai efek karsinogenik, mutagenik, dan teratogenik. B. Bahan aktif dan atau bahan tambahan yang masuk klasifikasi POPs. C. Bahan aktif dan atau bahan tambahan yang menyebabkan resistensi obat pada manusia. D. Formulasi pestisida dalam bentuk tepung dan cairan. Atau E. Formulasi pestisida termasuk kelas 1A dan kelas 1B. Oh ya, kalian juga bisa menjawab pertanyaan ini sendiri ya, agar tahu seberapa besar persiapan kalian dalam menghadapi ujian SKB CPNS nantinya ya. Oke, kita bahas ya. Kriteria pestisida yang dilarang Permentan. Itu yang pertama adalah formulasi pestisida termasuk kelas 1A atau sangat berbahaya sekali, dan kelas 1B berbahaya sekali menurut klarifikasi WHO ya. Ini ternyata sesuai dengan opsi yang E ya. Lalu yang kedua, bahan aktif dan atau bahan tambahan yang mempunyai efek karsinogenik. Karsinogenik ini merupakan penyebab kanker ini ya. Ini termasuk kategori 1 dan 2A berdasarkan IARC. Kemudian mutagenik dan teratogenik berdasarkan FAO dan WHO. Ini disesuai dengan yang opsi yang A ya. Iya, yang A. Lalu yang ketiga itu bahan aktif dan atau bahan tambahan yang menyebabkan resisten obat pada manusia. Ini dia sesuai dengan yang C ya. Kemudian yang keempat, bahan aktif dan atau bahan tambahan yang masuk klarifikasi POPs atau Persistent Organic Pollutants, baru yang berdasarkan Konvensi Stockholm. Ini dia yang B ya. Ya. Nah, itulah dia kriteria pestisida yang dilarang oleh Permentan. Di sini pertanyaannya, yang tidak dilarang itu ternyata adalah yang D. Formulasi pestisida dalam bentuk tepung dan cairan ya. Paham ya? Kita lanjut ya. Ini merupakan PR soal pengendali OPT part 9, nomor terakhirnya, nomor 10. Pertanyaannya, patogen yang masuk ke dalam tubuh tumbuhan dapat menyebabkan penyakit melalui cara titik-titik. A. Mengkonsumsi kandungan sel inang setelah terjadi kontak. B. Menghambat transportasi makanan, hara mineral, dan air melalui jaringan pengangkut. C. Melemahkan dengan cara menyerap makanan secara terus-menerus dari sel-sel inang untuk kebutuhannya. D. Menghentikan atau mengganggu metabolisme sel inang dengan sistem toksin, enzim, atau zat pengatur tumbuh yang disekresikannya. Atau E. Semua pilihan benar. Ya, kita bahas ya. Patogen yang masuk ke dalam tubuh tumbuhan dapat menyebabkan penyakit melalui cara, itu yang pertama, mengkonsumsi kandungan sel inang setelah
terjadi kontak. Berarti ini dia sesuai dengan yang A ya. Lalu yang kedua, menghambat transportasi makanan, hara mineral dan air melalui jaringan pengangkut. Berarti ini dia yang B ya. Lalu yang ketiga, melemahkan dengan cara menyerap makanan secara terus-menerus dari sel-sel inang untuk kebutuhannya. Berarti ini yang C nih. Lalu yang keempat, menghentikan atau mengganggu metabolisme sel inang dengan sistem toksin, enzim atau zat pengatur tumbuh yang disekresikannya. Berarti ini dia yang D ya. Ya, yang D. Karena jawabannya dari opsi A sampai opsi D itu benar semua, maka kita pilih yang E. Semua pilihan benar ya. Soal selanjutnya, ini merupakan PR soal pengendali OPT materi musuh alami pada tanaman pangan ya. Nomor terakhirnya, nomor 10. Pertanyaannya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penggunaan musuh alami untuk menekan populasi hama bisa lebih dari 50%. Yang bukan merupakan kelebihan dari penggunaan musuh alami adalah titik-titik. A. Memerlukan pengawasan pakar. B. Tidak ada kata resistensi hama. C. Biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah. D. Pengendaliannya dapat berjalan dengan sendirinya. Atau E. Tidak memiliki efek samping yang buruk terhadap alam. Oke, kita bahas sedikit ya. Musuh alami itu merupakan organisme yang ditemukan di alam yang dapat membunuh sekaligus melemahkan serangga sehingga dapat mengakibatkan kematian pada serangga tersebut dan mengurangi fase reproduktif dari serangga itu ya. Musuh alami ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan menggunakan musuh alami antara lain itu yang pertama, tidak ada kata resistensi hama. Berarti ini dia sesuai dengan yang opsi B ya. Lalu yang kedua, selektivitas tinggi dan tidak menimbulkan hama baru. Lalu yang ketiga, organisme yang digunakan sudah ada di lapangan atau lahan. Lalu yang keempat, kelebihan yang keempat itu tidak memiliki efek samping yang buruk terhadap alam. Berarti ini dia sesuai dengan yang opsi E ya. Yang kelima, biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah. Ini dia yang C ya. Lalu kelebihan yang selanjutnya itu pengendaliannya dapat berjalan dengan sendirinya. Berarti ini dia yang D ya. Pertanyaannya, yang bukan merupakan kelebihan dari penggunaan musuh alami adalah yang A, memerlukan pengawasan pakar. Karena petani pun melepas liarkan musuh alami ini pun tidak bisa ya, jadi nggak perlu dia memerlukan pengawasan pakar ya. Paham ya? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini merupakan PR soal pengendali OPT materi pestisida nabati pada tanaman pangan ya. Nomor terakhirnya, nomor 10. Pertanyaannya, yang bukan merupakan keunggulan dari penggunaan pestisida nabati adalah titik-titik. A. Tidak meracuni tanaman. B. Cara kerja spesifik. C. Persistensi yang singkat. D. Senyawa aktif mudah terurai di alam. Atau E. Tidak mudah menimbulkan resistensi. Ya, kita bahas sedikit ya. Pestisida nabati itu merupakan pestisida yang bahan aktifnya berasal di tumbuh-tumbuhan dan berkhasiat mengendalikan serangan hama pada tanaman ya. Penggunaan pestisida nabati ini juga memiliki keunggulan dan kekurangan. Keunggulan
dari penggunaan pestisida nabati. Itu antara lain yang pertama, tidak meracuni tanaman. Ini dia sesuai dengan yang opsi yang A ya. Lalu yang kedua, cara kerjanya spesifik sehingga aman bagi manusia dan ternak. Berarti ini sesuai yang opsi B ya. Keunggulan yang ketiga itu senyawa aktifnya mudah terurai di alam sehingga kadar residu relatif kecil ya. Maka dengan mudahnya pestisida nabati ini terurai ya kan, tanaman akan terhindar dari residu dan bahan-bahan aktif yang terdapat pada pestisida tersebut ya. Berarti ini sesuai dengan yang opsi D ya. Kemudian peluang untuk membunuh serangga bukan sasaran rendah dan dapat digunakan beberapa saat menjelang panen. Keunggulan yang keempat, tidak mudah menimbulkan resistensi karena jumlah senyawa aktif lebih dari satu. Berarti ini yang E ya. Nah, itulah dia tadi keunggulan dari penggunaan pestisida nabati. Yang ditanya di sini yang bukan merupakan keunggulan dari penggunaan pestisida nabati itu adalah yang C, persistensi yang singkat. Persistensi ini artinya itu menetap terus-menerus atau berkesinambungan. Jadi waktu menetap pestisida nabati itu yang singkat. Itu maksudnya. Sehingga penggunaan atau penyemprotan pestisida nabati harus lebih sering dilakukan. Alasan utamanya ini karena pestisida nabati itu mudah sekali untuk terurai. Namun walaupun sering digunakan atau diaplikasikan terhadap tanaman, tidak akan terjadi efek samping, diantaranya tertinggal sisa racun atau residu terhadap tanaman ya. Jadi jawabannya ini yang C ini ya. Kalau untuk opsi D itu senyawa aktif mudah terurai di alam. Ini memang ada keunggulannya, ada juga kekurangannya. Kekurangannya itu dapat menyebabkan racun akan cepat hilang karena waktu persistensinya yang singkat itu. Karena racunnya ini cepat hilang, maka penggunaan pestisida nabati dalam mengendalikan serangan hama pada tanaman pun jadinya tidak optimal ya. Paham ya? Karena opsi D ini merupakan keunggulan sekalian kerugian, sedangkan opsi C itu merupakan kerugian. Jadi yang kita pilih itu yang C aja ya. Karena yang D ini masih ada keunggulannya, yaitu yang tadi senyawa aktif mudah terurai di alam sehingga kadar residu relatif kecil. Jadi kita pilih yang C aja ya. Karena yang C ini dia merupakan kerugian dari penggunaan pestisida nabati. Paham ya? Soal berikutnya, ini merupakan PR soal pengendali OPT materi penerapan PHT secara umum ya. Nomor terakhirnya, nomor 10. Yang bukan kelebihan penggunaan varietas tahan hama sebagai komponen PHT adalah titik-titik. A. Sasaran pengendalian yang spesifik. B. Dampak negatif terhadap lingkungan terbatas. C. Waktu dan biaya pengembangan yang murah. D. Efektivitas pengendalian bersifat kumulatif dan persisten. Atau E. Penggunaan praktis dan secara ekonomi menguntungkan. Oke, kita bahas sedikit ya mengenai varietas tahan hama ini. Varietas tahan hama itu adalah salah satu komponen dalam PHT ya. Dalam PHT, populasi hama dipertahankan di bawah ambang ekonomi dan oleh karena itu sistem ini sangat efektif dalam serangan hama yang mempunyai laju perkembangan populasi yang lambat dan terbatas ya. Nah, pada varietas rentan, populasi akan meningkat dengan cepat sehingga mempengaruhi efektivitas dan stabilitas PHT. Pengendalian secara kimia, misalnya, itu dapat meningkatkan laju kematian lebih cepat. Namun laju perkembangan serangga yang mempunyai daya reproduksi yang tinggi, penurunan populasi yang dicapai sangat lambat. Sedangkan menggunakan varietas tahan, itu dia dapat menurunkan populasi melalui penurunan laju atau angka kelahiran akan terjadi lebih cepat ya. Pada varietas tahan hama, perkembangan populasi serangga hama diperlambat sehingga efektivitas PHT juga meningkat ya.
ternyata penggunaan varietas tahan hama ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan penggunaan varietas tahan hama sebagai komponen PHT yaitu yang pertama, penggunaan secara ekonomi menguntungkan dan praktis. Berarti ini sesuai dengan yang E ya, yang E. Penggunaan praktis dan secara ekonomi menguntungkan. Lalu kelebihan yang kedua itu efektivitas pengendalian bersifat persisten dan kumulatif. Ini dia yang D ya. Kemudian yang ketiga, dampak negatif terhadap lingkungan terbatas. Ini dia sesuai dengan yang opsi B ya. Kemudian yang keempat, kompatibilitas dengan komponen PHT lainnya. Terus yang terakhir, sasaran pengendalian yang spesifik. Berarti ini yang opsi A ya. Yang ditanya di sini yang bukan kelebihan penggunaan varietas tahan hama sebagai komponen PHT adalah yang C. Waktu dan biaya pengembangan yang murah. Ya. Karena waktu untuk membuat varietas tahan hama ini lama, gak singkat dia, dan biaya pengembangannya juga tidak murah, itu mahal itu. Jadi jawabannya sini yang C. Waktu dan biaya pengembangan yang murah. Paham ya? Soal selanjutnya, ini merupakan PR soal pengendali OPT CPNS tahun 2021 ini ya. Yang terakhir ini. Soalnya ini nomor 7. Di bawah ini merupakan penyakit tanaman yang disebabkan oleh serangan virus kecuali titik-titik. A. Penyakit mosaik pada tanaman tembakau. B. Penyakit yellow pada tanaman tomat. C. Penyakit tungro pada tanaman padi. D. Penyakit bercak cincin nekrotik pada tanaman kentang. Atau E. Penyakit bercak daun pada tanaman cabai. Ya, kita bahas ya. Kalau untuk opsi A ini, penyakit mosaik pada tanaman tembakau itu disebabkan oleh tobacco mosaic virus atau TMV. Ini berarti dia dari virus ya. Kalau untuk opsi B, penyakit yellow pada tanaman tomat ini disebabkan oleh tomato yellow leaf curve virus atau TYLCV ya. Kalau untuk opsi C, penyakit tungro pada tanaman padi, itu ada dua virus yang menyebabkan tanaman padi terkena penyakit tungro. Itu yang pertama, virus tungro batang atau rice tungro bacilliform virus atau RTBV ya. Lalu yang kedua, virus tungro bulat atau rice tungro spherical virus atau RTSV. Berarti penyakit tungro ini juga disebabkan oleh serangan virus ya. Kemudian untuk opsi D, penyakit bercak cincin nekrotik pada tanaman kentang itu disebabkan oleh potato virus ya. Ini juga virus juga yang menyerangnya ya. Lalu untuk opsi E, penyakit bercak daun pada tanaman cabai itu disebabkan oleh jamur Cercospora capcicii ya. Berarti penyakit bercak daun ini disebabkan oleh serangan jamur ya. Karena dari opsi A sampai opsi D disebabkan oleh serangan virus, yang ditanya di sini yang kecuali berarti dia yang E ya. Penyakit bercak daun pada tanaman cabai. Paham ya? Oke teman-teman, sekian dulu video pembahasan jawaban-jawaban PR latihan soal SKB CPNS untuk formasi pengendali OPT dari part 1 sampai dengan video yang terakhir belakangan ini. Dan jangan lupa tonton juga video-video kami yang lainnya ya. Karena di sana ada banyak sekali latihan-latihan soal mengenai pengendali OPT ini, khususnya yang berhubungan dengan pertanian ya. Kalau kita berusaha dan dapat hasilnya, itulah buah. Tapi kalau kita berusaha dan belum dapat hasilnya, itulah benih yang ada masanya ia berbuah ya. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.